Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Canary Black yang baru dirilis tahun kemarin. Bercerita tentang seorang agen rahasia terbaik Amerika yang tak pernah gagal ketika menjalankan misi. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang agen rahasia Amerika bernama Avery Graves. Saat ini ia tengah menjalankan misi yaitu merebut kembali flash disk berisi dokumen penting Amerika yang dicuri oleh bos mafia dari Jepang. Dengan menggunakan mode senyap, Avery masuk ke rumah si bos mafia lalu menghabisi anak buah si bos mafia. Kemudian Avery berhasil menodong si bos mafia dan memintanya untuk mengambil flash disk yang dimaksud. Namun ketika si bos mafia akan memberikan flash disk tersebut, tiba-tiba datang satu anak buahnya dan terjadilah baku hantam. Setelah berhasil menghabisi orang itu, Avery segera mengejar si bos mafia yang kabur ke lantai atas. Namun di sana Avery harus berhadapan lagi dengan beberapa anak buah si bos mafia yang lainnya. Untungnya Avery dapat meratakan mereka semua lalu kembali mengejar si bos mafia yang kabur ke lantai atas. Tak disangka bos mafia melakukan perlawanan hingga terjadi lagi aksi baku hantam. Pada akhirnya Avery dapat menghabisi si bos mafia beserta mengambil kembali flash disknya. Misi Avery pun telah sukses dan ia segera pulang ke Amerika. Keesokan harinya memperlihatkan Avery yang baru sampai di rumah dan ia langsung disambut oleh suaminya yang bernama David. I missed you. I missed you too. Hari berikutnya Avery pamit pergi ke kantor karena ia harus memberikan flash disk yang kemarin diambil dari si bos mafia Jepang. I mean, let's just go back to bed. Sesampainya di sana, Avery langsung memberikan flash disk itu kepada atasannya yang bernama Jarvis. Ini orangnya. Jarvis pun sangat mengagumi kemampuan Avery yang tak pernah gagal dalam menjalankan misi. Setelah itu, Jarvis membawa Avery untuk rapat dadakan karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Di sini, Jarvis menjelaskan jika seorang pembunuh bayaran top bernama Kali sedang bekerja untuk mafia Rusia. Kali telah menghabisi 2 agen CIA yang sedang bertugas di Afrika Selatan. Kemungkinan besar misi Avery selanjutnya adalah memburu Kali, namun Jarvis belum mendapat perintah dari sang direktur CIA. Kali did another hit. Take the rest of the day. Thank you, sir. Sore harinya Avery pulang ke rumah. Saat di parkiran ia disambut baik oleh sepasang suami istri yang merupakan tetangga Avery. Kemudian Avery masuk ke dalam rumah namun ia harus dibuat shock tatkala melihat rumah yang sangat berantakan ditambah David suaminya menghilang. Di waktu yang sama Avery mendapat panggilan dari sebuah ponsel yang tergeletak di meja. Ketika diangkat si penelpon meminta Avery untuk mencuri sebuah file penting yang disebut Canary Black di markas rahasia CIA. Canary Black disembunyikan di gigi palsu seorang tahanan CIA bernama Alex. Jika Avery tidak melakukan hal tersebut, maka David suaminya dipastikan akan tewas. Si penculik memberi Avery waktu 9 jam dari sekarang sehingga Avery harus segera melakukan tugasnya. 091274. Setelah panggilannya dimatikan, Avery segera menghubungi hacker sahabatnya. Di sini Avery meminta si hacker untuk melacak lokasi panggilan terakhir dari ponsel yang sekarang dipakai menelpon. Tak butuh waktu lama, si hacker dapat mengetahui lokasi tersebut yang berasal dari apartemen terbengkalai di ujung kota.
Setelah mendapatkan lokasi itu, Avery pun berterima kasih lalu menutup panggilannya. Kemudian Avery mendatangi apartemen terbengkalai di ujung kota, bermaksud untuk menemukan lokasi si penculik. Namun setibanya di sana, Avery hanya menemukan cincin suaminya dan ponsel jadul yang berdering. Ketika diangkat, ternyata itu adalah si penculik yang sudah bisa menebak kalau Avery akan melacak lokasi dari panggilan ponsel sebelumnya. Si penculik mengingatkan Avery agar jangan pernah sekali lagi melawannya jika David tidak ingin mati. Kemudian si penculik memberitahu kalau sekarang Avery telah menginjak ranjau buatannya dan jika Avery mengangkat kakinya dipastikan ranjau itu akan meledak. Seandainya Avery dapat selamat dari ranjau tersebut, maka ia harus segera mencurikan Falconary Black untuk dirinya. Namun jika Avery tewas di sini, maka David suaminya juga akan langsung dihabisi. Avery yang bukan orang sembarangan, ia pun berusaha melepaskan kakinya dari ranjau itu dan inilah hasilnya. Setelah berhasil lepas dari ranjau tadi, Avery segera pergi ke markas rahasia CIA untuk mencuri Falconary Black yang disimpan di gigi palsu Alex, si tahanan CIA. Sesampainya di sana, Avery langsung meminta izin kepada ketua CIA untuk bertemu dengan seorang tahanan bernama Alex. Awalnya si ketua menolak Avery sebab tidak bisa sembarangan orang yang dapat bertemu dengan Alex. Namun Avery beralasan jika ia diperintah menginterogasi Alex oleh Jarvis atasannya untuk mendapatkan informasi penting terkait misi yang akan mereka jalankan. Alhasil si ketua CIA pun mengizinkan Avery untuk bertemu dengan Alex. I'll be in the other room. Saat bertemu dengan Alex, Avery mengatakan kalau ia diperintah seseorang untuk mengambil Falconary Black yang disimpan di gigi palsunya. Avery berharap Alex dapat memberikannya secara baik-baik agar tidak terjadi kekerasan. Alex menjawab jika dirinya lebih baik mati daripada harus memberikan Falconary Black. Alhasil Avery menjadi naik darah dan langsung mengambilnya secara paksa. Sialnya, di dalam gigi palsu Alex tidak ada file apapun yang membuat misi Avery berantakan. Ditambah si ketua CIA langsung menuduh Avery telah mengambil Falconary Black, sehingga ia memerintah semua anak buahnya untuk mengejar Avery. Pada akhirnya Avery dapat kabur dari sana. Namun kini statusnya menjadi buronan karena dituduh telah mengambil Falconary Black yang disimpan di dalam gigi palsu Alex. Padahal faktanya kita tahu kalau file tersebut memang tidak ada di dalam gigi palsu Alex. Berita Avery yang dituduh mencuri Falconary Black langsung dilaporkan kepada wakil direktur CIA yang membuatnya menjadi murka. Adegan berpindah kepada Jarvis, atasan Avery yang dibuat terkejut saat melihat status Avery menjadi buronan CIA. Di waktu yang sama, Jarvis dihubungi oleh wakil direktur CIA yang memintanya untuk melakukan rapat dengan ketua CIA. Dalam rapat tersebut, si wakil direktur memerintah Jarvis dan ketua CIA untuk menangkap Avery bagaimanapun caranya. Si wakil direktur sangat tidak menyangka kalau Avery anak buah Jarvis akan menjadi pengkhianat negara. Jika sampai Falconary Black berada di tangan yang salah, maka dipastikan Amerika akan hancur karena di dalamnya berisi data rahasia negara. Yes, sir. Setelah rapat itu selesai, si ketua CIA meminta Jarvis agar mereka menangkap suami Avery saja. Dengan begitu, mereka dapat memancing Avery keluar lalu menangkapnya dengan mudah. Jarvis pun hanya bisa mengiyakan saja semua rencana ketua CIA. Sebab sampai sekarang sebenarnya ia masih belum percaya kalau Avery pengkhianat. Scrape her husband's phone calls, texts, emails, credit card. Di waktu yang sama terlihat Avery yang mendatangi istri Jarvis di rumahnya. Kemudian Avery menghubungi Jarvis menggunakan ponsel istrinya.
Saat menyadari kalau yang menelpon adalah Avery, Jarvis pun berpura-pura kalau itu panggilan dari istrinya karena di hadapannya masih ada ketua CIA. Di sini Avery menjelaskan kalau David suaminya telah diculik dan penculik itu meminta Avery untuk mencuri file Canary Black. Namun Avery bersumpah jika di dalam gigi palsu Alex si tahanan tidak ada file Canary Black hingga sampai sekarang Avery belum mendapatkannya. Avery memohon kepada Jarvis untuk mempercayainya karena ia sama sekali tidak pernah berkhianat. Setelah mendengar penjelasan itu, Jarvis menutup panggilannya sebab khawatir ketua CIA mencurigainya. Selang beberapa saat, Jarvis, si ketua CIA, dan beberapa anak buahnya mendatangi rumah Avery. Di sana, si ketua CIA langsung menggeledah seisi rumah bermaksud untuk menangkap David, suami Avery. Namun karena David memang sedang diculik, mereka pun tidak menemukannya. Jarvis mencoba memberi masukan kepada ketua CIA dengan mengatakan jika feelingnya David telah diculik. Oleh sebab itulah Avery mengincar file Canary Black karena itu paksaan dari si penculik. Akan tetapi si ketua CIA tidak percaya karena jika memang itu yang terjadi, Avery pasti meminta bantuan kepada mereka. Jarvis kembali menjawab bisa saja Avery diancam untuk tidak meminta bantuan siapapun sehingga dia melakukannya sendiri. Namun si ketua CIA tetap tidak percaya dan akan terus memburu Avery. Tear this place apart. Di balik itu, Avery sendiri kini mendatangi kontrakan lamanya. Namun sesampainya di sana, tiba-tiba ia diserang oleh seseorang. Setelah berhasil dihabisi, ponsel orang tersebut berdering dan ketika diangkat ternyata itu adalah si penculik. Si penculik bertanya apakah Avery telah mendapatkan file Canary Black karena waktunya hanya tinggal beberapa jam lagi. Avery menjawab kalau di dalam gigi palsu Alex tidak ada apapun apalagi file. Sepertinya si penculik telah salah informasi sehingga Avery belum bisa mendapatkan file tersebut. Kemudian si penculik kembali mengatakan jika di dalam gigi palsu Alex tidak ada berarti file Canary Black telah dipindahkan oleh wakil direktur CIA. Sebaiknya Avery mendatangi wakil direktur CIA lalu memaksanya untuk mengatakan di mana file Canary Black disimpan. Awalnya Avery menolak karena itu bukanlah hal yang mudah. Namun si penculik memberikan video David yang sedang disiksa sehingga mau tidak mau Avery mengiyahkan permintaan si penculik. If anyone can get me the file, it's you. Tick, tock. Setelah panggilannya dimatikan, Avery sempat janjian dengan Jarvis untuk bertemu di parkiran. Ketika bertemu, Avery langsung menceritakan semuanya dan bersumpah ia belum mendapatkan file Canary Black. Jarvis pun sangat mengerti dengan kondisi ini, namun sekarang Avery telah menjadi buronan CIA karena telah dianggap mencuri file Canary Black-nya. Jarvis meminta maaf kepada Avery karena tidak bisa banyak membantu. Di waktu yang sama, tiba-tiba mereka dikepung oleh ketua CIA dan pasukannya karena ternyata sedari tadi mereka telah mengawasi Jarvis. Alhasil Avery pun ditangkap lalu dimasukkan ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, si ketua CIA yang membawa Avery dikejar oleh beberapa mobil tak dikenal hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Pada akhirnya semua mobil mengalami kecelakaan. Ternyata yang mengejar itu adalah para anak buah si penculik karena mengira Avery telah meminta bantuan ketua CIA. Beruntung Avery masih selamat lalu keluar dari mobil. Di sini Avery sempat baku tembak dengan beberapa anak buah si penculik lalu kabur ke sebuah gang. Di gang tersebut Avery harus menghadapi satu anak buah si penculik yang mengejar dan berhasil membuatnya sekarat.
Kemudian Avery membuka topeng orang itu yang ternyata adalah tetangga Avery sendiri. Sayangnya ketika Avery bertanya untuk siapakah si tetangga bekerja, dia keburu koat. Avery dibuat menjadi semakin pusing tentang siapakah dalang di balik semua ini. Karena tetangganya sendiri sampai memburu Avery, yang berarti dia antek-antek si penculik. Satu jam kemudian, Avery check-in di salah satu hotel mewah yang ada di sana. Ternyata Avery sudah tahu kalau wakil direktur CIA akan menginap di hotel ini. Sehingga itu menjadi kesempatan baik Avery untuk mendapatkan informasi tentang di mana file Canary Black disimpan. Tak berselang lama, Avery diam-diam masuk ke kamar hotel wakil direktur CIA. Hingga ketika si wakil direktur membuka pintu kamar, inilah yang terjadi. Avery memasangkan masker kedap suara lalu mengikat kedua tangan si wakil direktur di kursi. Kini si wakil direktur tidak akan bisa meminta bantuan kepada siapapun meskipun ia berteriak sekeras mungkin. Kemudian Avery mulai bertanya di manakah si wakil direktur menyimpan file Canary Black karena di gigi palsu Alex tidak ada. Si wakil direktur pun tidak mau menjawab sehingga terpaksa Avery harus menyiksanya dulu. Tak kuat menahan siksaan, akhirnya si wakil direktur memberitahu kalau file Canary Black disimpan di dalam komputer yang ada di gedung PLK Teknologi. Password? Si wakil direktur juga memberikan sandi komputer tersebut dan setelah itu Avery membuat si wakil direktur pingsan. Lalu Avery meminta bantuan kepada si hacker sahabatnya untuk membawa drone besar ke lokasi yang telah dikirimkan. Avery berjanji akan membayar berapapun yang si hacker minta asalkan ia mau membantunya untuk yang terakhir kali. Pada akhirnya si hacker setuju dan segera pergi ke lokasi yang telah Avery berikan. Singkatnya, Avery dan si hacker bertemu di depan gedung PLK Teknologi. Kemudian Avery meminta hacker agar menerbangkan dirinya menggunakan drone besar menuju ke lantai atas gedung PLK Teknologi. Dalam waktu 10 menit si hacker harus menerbangkan lagi drone besarnya untuk menjemput kembali Avery dan setelah itu misi pun selesai. Setelah mengerti dengan semua tugasnya, si hacker menerbangkan drone besarnya lalu Avery menggelantung di drone tersebut. Sesampainya di atap gedung, Avery segera masuk ke dalam untuk mencuri file Canary Black yang disimpan di dalam komputer. Dengan cepat Avery memasukkan flash disk lalu mulai menyalin file tersebut. Tak lama ajudan si wakil direktur merasa curiga karena dari tadi si wakil tidak bisa dihubungi. Mereka pun mendobrak pintu kamar hotel dan begitu terkejut tatkala melihat si wakil direktur yang sudah dalam kondisi tangan diikat dan dipakaikan masker kedap suara. Setelah dilepaskan, si wakil langsung memerintah semua anak buahnya untuk pergi ke gedung PLK Teknologi karena Avery sedang mencuri file Canary Black. Beruntung saat pasukan CIA datang ke gedung itu, Avery sudah berhasil menyalin filenya lalu pergi dari sana. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran, namun pada akhirnya Avery berhasil lolos berkat bantuan drone besar dari si hacker. East side hallway window. Please, don't move! 30 menit kemudian, Avery memerintah si hacker untuk membuka dulu file Canary Black sebelum diberikan kepada si penculik. Ketika dibuka, ternyata isinya bukanlah data rahasia Amerika, melainkan sebuah virus. Virus tersebut bisa membajak seluruh jaringan internet di dunia dan juga kelistrikan. Siapapun yang mengakses Canary Black, mereka dengan mudah dapat melumpuhkan setiap negara hanya dengan mematikan jaringan internet dan kelistrikan. Mengetahui hal tersebut, Avery sempat ragu untuk memberikannya kepada si penculik.
karena ditakutkan terjadi kekacauan besar. It's a doomsday virus. Namun daripada David suaminya harus tewas, Avery pun bergegas pergi untuk menemui si penculik di lokasi yang telah diberikan. Sebelum berangkat, Avery sempat mengirim pesan kepada Jarvis untuk melacak ponsel yang sedang digunakannya. Singkat cerita, Avery sampai di lokasi pertemuan dengan si penculik. Namun di sana tidak ada siapapun melainkan hanya telepon yang berdering. Saat diangkat, panggilan itu keburu mati karena Avery sudah kehabisan waktu. Avery pun hanya bisa pasrah dan ia sudah mengikhlaskan David jika sampai dihabisi, namun tiba-tiba adegan berpindah kepada wakil direktur CIA yang sedang marah besar kepada Jarvis dan ketua CIA. Karena sampai sekarang mereka belum bisa menangkap Avery. Kali ini dia sangat murka sebab Avery telah benar-benar mencuri file kanari yang asli ditambah menyiksa dirinya. Si wakil direktur pun tidak mau tahu, yang pasti Jarvis dan ketua CIA harus secepat mungkin menangkap Avery. Pull up a list of all foreign operatives in the country. Di balik itu memperlihatkan si penculik yang memakai penutup wajah, lalu membuat siaran langsung untuk ditayangkan kepada para kepala negara di seluruh dunia yang sedang melakukan rapat. Ternyata saat ini si penculik sudah mendapatkan file Canary Black yang dicuri Avery sebelumnya. Sedangkan Avery sendiri kini ditahan oleh anak buah si penculik. Dalam siaran langsungnya, si penculik mengatakan kalau dirinya telah berhasil mengakses file Canary Black yang dapat melumpuhkan jaringan internet dan kelistrikan setiap negara. Jika Canary Black sampai diaktifkan, maka dampaknya adalah pasar saham akan jatuh, instansi pemerintahan akan dibekukan, dan sudah jelas akan terjadi kekacauan di mana-mana. Hal itu tidak akan terjadi jika setiap negara di seluruh dunia mau mentransfer 1% dari pendapatan PDB masing-masing negara. Si penculik akan mulai mengaktifkan Canary Black 1 jam lagi. Sehingga setiap kepala negara masih mempunyai kesempatan untuk mentransfer yang si penculik inginkan. Sebagai contoh saja, si penculik akan mengaktifkan Canary Black di negara Singapura dan inilah hasilnya. Melihat hal tersebut, semua kepala negara langsung sibuk meminta bagian keuangan untuk mentransfer si penculik daripada negara mereka hancur. To comply. Di sisi lain memperlihatkan Jarvis yang diam-diam mendatangi markas si penculik dengan bantuan dari ponsel Avery yang sebelumnya meminta dilacak. Dengan mudah Jarvis menghabisi 2 penjaga di luar lalu masuk ke dalam. Sialnya Jarvis harus ditodong oleh anak buah si penculik lalu dibawa ke hadapannya. Di sini Jarvis dibuat terkejut ketika melihat si penculik yang ternyata adalah direktur utama CIA bernama Brenzov. Brenzov menjelaskan sudah dari dulu ia mengincar Canary Black yang merupakan ciptaan si wakil direktur CIA. Hanya dengan memanfaatkan Avery, Brenzov dapat merebut Canary Black untuk memeras seluruh negara di dunia ini. Kemudian dengan kejam Brenzov langsung menghabisi Jarvis. Selang beberapa saat, Brenzov membangunkan Avery yang masih pingsan. Avery sangat tidak menyangka kalau dalang di balik ini semua adalah Brenzov, sang direktur utama CIA. Brenzov pun berterima kasih kepada Avery karena berkatnya ia akan menjadi orang paling kaya di dunia. Kemudian Avery menagih janji Brenzov yang akan membebaskan David suaminya. Brenzov pun memerintah anak buahnya untuk mengeluarkan David yang sudah babak belur. Dengan kejam Brenzov menembak perut David lalu ia memberi waktu 20 menit kepada Avery dan David untuk mengobrol. Karena setelah itu mereka berdua akan dihabisi. Kemudian Brenzov pergi ke ruangannya. Sedangkan David dan Avery dijaga oleh 2 anak buah Brenzov. Ketika sampai di ruangannya, Brenzov sangat senang karena kini beberapa negara mulai mentransfer uang kepadanya. Bahkan Brenzov tak segan memeras negaranya sendiri. Dengan menghubungi sang presiden lalu menyarankan agar sebaiknya presiden transfer saja kepada teroris itu.
Kembali pada Avery dan David yang kini akan dihabisi oleh anak buah Brenzov. Namun tanpa disangka inilah yang David lakukan. Melihat hal tersebut, Avery dibuat terkejut karena dari pertama kali kenal, ia tidak pernah melihat David sehebat itu. Setelah dilepaskan, Avery langsung menodong David sambil bertanya siapakah David sebenarnya. Dengan terpaksa, akhirnya David jujur kalau sebenarnya dia adalah Kali, sang pembunuh bayaran top yang sempat Avery dan Jarvis cari. Dari awal, David alias Kali sengaja merahasiakan identitasnya kepada Avery karena ia takut akan membahayakan Avery. Sebenarnya David bisa saja membantai Brenzov dan antek-anteknya saat pertama diculik. Namun hal itu tentu akan membuat Avery curiga. David berjanji akan membereskan Brenzov dan pasukannya asalkan Avery mau memaafkan dirinya. Sayangnya Avery tidak mau menjawab, lalu ia pergi ke ruangan Brenzov untuk memburunya. Di tengah perjalanan, Avery menemukan jasad Jarvis yang sebelumnya dihabisi Brenzov. Avery menjadi tambah murka karena ia sudah menganggap Jarvis seperti orang tuanya sendiri. Di ruangannya, Brenzov semakin dibuat gembira ketika melihat uang transferan yang terus masuk dari negara-negara lain. Tak lama tiba-tiba listrik mati yang ternyata itu adalah perbuatan David. Kemudian dengan cepat Avery menyerang Brenzov dan pasukannya hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Avery yang dibantu oleh David, ia pun dapat meratakan semua anak buah Brenzov. Sialnya, Brenzov dan si tangan kanan berhasil kabur sambil membawa laptop yang terinstal file Canary Black. Avery yang tidak menyerah begitu saja, ia pun langsung mengejar Brenzov. Kejar-kejaran itu sampai ke sebuah bar kosong milik Brenzov. Dan di sini Avery dapat menembak kaki si tangan kanan Brenzov. Kemudian Avery harus beradu tembak dengan Brenzov dan inilah aksinya. Brenzov yang kehabisan peluru, ia pun menantang Avery untuk berduel hingga Avery pun menerima tantangan tersebut. Di tengah perduelan, si tangan kanan mengaktifkan file Canary Black kepada puluhan negara yang belum mentransfer uang. Untungnya pengaktifan itu membutuhkan waktu beberapa menit sehingga Avery masih ada kesempatan untuk menghentikannya. Avery langsung saja mengeluarkan semua kemampuannya untuk menghabisi Brenzov. Hingga setelah Brenzov koat, Avery segera berlari untuk menonaktifkan file Canary Black-nya. Pada akhirnya, Avery dapat menonaktifkan file tersebut beserta dengan menghabisi Brenzov dan antek-anteknya. Tak lama datanglah David yang langsung memohon kepada Avery agar mau memaafkannya. David bersumpah kalau cintanya kepada Avery sangatlah tulus dan tidak akan pernah membohongi Avery lagi. Sayangnya Avery tetap menolak David karena ia tidak bisa menerima orang yang sudah membohonginya. Di waktu yang sama datanglah ketua CIA dan pasukannya. David pun segera pergi dari sana, namun Avery tetap memilih stay meskipun harus ditangkap. Di hari berikutnya, Avery diinterogasi oleh wakil direktur CIA. Meskipun si wakil sudah tahu Avery tidak bersalah, namun ia akan tetap menyiksa Avery sebagai balasan karena Avery pernah menyiksanya dulu. Untungnya ketika Avery akan disiksa, datanglah seorang wanita yang merupakan ajudan presiden.
Si ajudan meminta wakil direktur CIA keluar dari ruangan karena ia harus mengobrol empat mata dengan Avery. Mr. President. Yes, sir. Si ajudan mengatakan kalau presiden mengucapkan terima kasih kepada Avery karena telah menyelamatkan dunia. Presiden juga berjanji akan memberikan Avery bonus yang besar sebagai rasa terima kasih darinya. Tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan pernah meremehkan seorang wanita. Karena siapa tahu dia adalah wanita hebat seperti Avery. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.